Koordinator AMPB Supriyono alias Botok membongkar alasan menarik masa Pati saat demo di DPR pada Kamis 27 Agustus. Botok mengaku ada pihak yang ingin menjebak masa AMPB. Jika masuk jebakan tersebut, Botok mengaku dirinya dan warga Pati bisa ditangkap polisi. Keputusan itu diambil Botok selesai mencapai kesepakatan dengan perwakilan DPR. Botok belak-belakan ada pihak yang ingin mengadu domba warga Pati dengan masa bayaran di Jakarta. Ia menduga ada upaya membuat Jakarta chaos di tengah aksi 27 Agustus. Jika situasi chaos itu terjadi, Botok menduga banyak pihak yang akan menyalahkan warga Pati. Bahkan saat menyampaikan orasi dari mobil komando, Botok melihat ada beberapa penyusup. Mengetahui adanya penyusup, Botok mengaku dievakuasi oleh pengemudi ojek online. Lebih lanjut, Botok buka suara soal tenggat waktu pengesahan RUU Perampasan Aset pada 15 Desember 2026. Menurutnya, 15 Desember itu menjadi tanggal terakhir disahkan atau tidaknya RUU Perampasan Aset. Mobil komando pasukan dari Pati, Om Botok tarik mundur ya, karena tahu banyak penyusup dan banyak itu ya jebakan agar warga Pati terjebak dalam keributan ya, agar terjadi chaos dan Pati nama Pati menjadi jelek dan teman-teman Pati juga banyak yang ditangkap polisi ya, termasuk Om Botok. Kalau kita masuk perangkap, sisa donasi air mineral, snack dan lain-lain. Kalau di Pati ya, setelah kegiatan itu sisa donasi kita bagikan ke masjid-masjid sekitar ya dan panti asuhan. Alhamdulillah ya, warga Pati dan AMPB tidak masuk jebakan mereka. Karena tujuan mereka adalah warga Pati diadu domba ya sama masa-masa bayaran, biar terjadi keributan, Jakarta chaos dan Pati nanti disalahkan ya. Orasi kita sampaikan hasil audiensi dari mobil komando kan nampak jelas ya, penyusup ya yang berteriak memprovokasi kan sangat jelas. Terus Om Botok dievakuasi sama ojol ya. Ojol rame-rame menyuruh Om Botok turun terus dievakuasi di dalam bis ya. Ya, ini pengalaman yang sangat berharga ya. Ini kejadian kemarin di Jakarta beberapa hari, itu adalah pengalaman yang sangat berharga. Ternyata beda ya Pati sama Jakarta. Kalau di Pati kita kan kita itu lawannya itu pejabat-pejabat ruwet ya dan aparat ya, pejabat dan aparat ruwet. Tapi di Jakarta kita dibenturkan oleh masa bayaran ya. Di Jakarta lamanya bukan pejabat ya, bukan aparat di lapangan ya, tapi masa bayaran ya yang sengaja memprovokasi kita ya agar terjadi keributan. Bedanya di situ. Kalau kita di Pati, kita bergesekan dengan pejabat dan aparat ya. Tapi kalau di Jakarta kita diadu domba sama masa bayaran ya, bodoh-bodoh rakyat. Makanya kita tarik mundur aja. Ya kita tunggu tanggal 15 Desember ya. Kan ada oknum-oknum yang bertujuan supaya Pati ini masuk perangkap ya, terprovokasi, terjadi keributan, Jakarta chaos, dan Pati dikambing hitamkan ya. Berarti benar ini berita di media sosial kalau Pati datang ke Jakarta ini niatnya membuat kerusuhan ya. Tapi alhamdulillah ya Pati tidak terprovokasi. Itulah Jakarta dulu ya Kak ya. Ngeri ya. Jakarta itu yang
digerakkan itu masa-masa bayaran untuk memprovokasi warga Pati. Jadi ada beberapa tahapan ya Kak, beberapa tahapan. Terakhir 15 Desember itu jadwalnya itu pengesahan disahkan atau tidak ya, itu tanggal 15 Desember. Jadi gitu ya. Kenapa tanggal 15 Desember? Karena untuk disahkan ya atau tidak RUU tersebut itu masih melewati beberapa tahapan ya. Yang itu sudah ada jadwalnya ya. Sudah ada jadwalnya, tahapan-tahapannya seperti apa, dan tanggal 15 Desember itu terakhir ya. Tanggal 15 Desember itu disahkan atau tidak RUU perampasan aset. Saya kira Desember nggak lama sih ya, karena RUU perampasan aset ini sudah. Sementara sejumlah pengemudi ojek online marah dan kecewa terhadap AMPB. Hal itu karena AMPB dinilai pergi begitu saja setelah diterima oleh pimpinan DPR. Seorang ibu-ibu driver ojol, Melva Pardede, menduga Botok dan AMPB meninggalkan Jakarta selesai mendapat sejumlah uang. Pihaknya mendesak agar Botok CS meminta maaf dalam hitungan 1 kali 24 jam. Jika tidak melakukan permintaan maaf, Melva mengaku tidak akan membiarkan AMPB menginjakan Jakarta lagi. Saudaraku Pati, kami warga Jakarta merasa dimerahi sama kalian. Betul. Kalian main pulang saja sesudah dari dalam. Betul. Kalian sudah cair, kalian pulang. Betul. Bagaimana nasib rekan-rekan saya yang sudah membandingi Anda pada saat Anda diciduk oleh aparat? Betul. Hidup ojol. Hidup. Kalian kalau mau buang sampah jangan di Jakarta, silakan ke Pati. Di Pati. Kalau kalian datang lagi 15 Desember, disahkan RUU itu, jangan pernah injek lagi Jakarta. Betul. Kami akan usir dengan ojol semua. Kita akan boikot Bupati. Kalian sudah mengecewakan kami. Kami kecewa, datang jauh-jauh. Logistik kami saling estafet. Hasilnya kalian tidak ada sampai. Di satu sisi, Botok menanggapi kemarahan dan kekecewaan Melva. Botok justru menuduh balik ibu-ibu ojol tersebut yang menduga ibu-ibu itu bukan ojek online namun seorang provokator. Info dari teman-teman ya yang ngecek di medsos, ternyata ibu yang marah itu ya, itu bukan ojol ya. Ini patut diduga kuat ibu-ibu itu provokator ya. Sing sabar bos, santai aja ya, aman. Yang penting kita hanya jangan mengandalkan nyali ya, tapi harus pakai strategi ya.